kepada pemerintah, terutama Presiden Prabowo yang baru dilantik 20 Oktober kemarin, untuk mengirimkan pasukan jihad untuk membela saudara-saudara kita yang ada Palestina. Karena hanya dengan jihad sajalah Yahudi itu bisa dikalahkan. Hah? Hanya dengan jihad Yahudi bisa kalah? Kau mau jadi abu dengan sia-sia kalau engkau pergi ke sana ya? Begitu? Wah, parah pemikiran manusia-manusia seperti ini. Mereka mempertontonkan otak dan pemikiran mereka yang bersumbu pendek itu. Kita tidak bisa hanya berkumpul di sini, berteriak di sini, mari kita ini hidup Palestina, hidup orang, tidak bisa. Netanyahu tidak peduli semuanya. Yang bisa mengalahkan itu hanya kemampuan teknologi. Saya katakan, yang bisa menghentikan perang di Palestina hanya 3 orang di dunia ini. Ialah Netanyahu, Yahya Sinwar sekarang Hamas, dan Presiden Amerika, siapapun presiden itu. Hanya 3 orang. Tidak ada negara lain yang bisa mendamaikan tanpa 3 orang ini. Tidak bisa hanya berkumpul di sini, berteriak di sini, mari kita ini hidup Palestina, hidup orang, tidak bisa. Netanyahu tidak peduli semuanya. Yang bisa mengalahkan itu hanya kemampuan teknologi. Saya katakan, yang bisa menghentikan perang di Palestina hanya 3 orang di dunia ini. Ialah Netanyahu, Yahya Sinwar sekarang Hamas, dan Presiden Amerika, siapapun presiden itu. Hanya 3 orang. Tidak ada negara lain yang bisa mendamaikan tanpa 3 orang ini. Sejumlah tuntutan disampaikan masa aksi kepada pemerintah baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, salah satunya mendesak Presiden Prabowo untuk mengirimkan pasukan jihad membantu warga Palestina. Selain itu, masa aksi juga meminta masyarakat Muslim yang ada di Indonesia untuk terlibat dalam aksi-aksi pembelaan terhadap warga Palestina sesuai dengan kemampuan masing-masing. Masyarakat Islam diminta untuk bersatu membela warga Muslim Palestina. Sebab saat ini masyarakat Islam di seluruh dunia masih terkotak-kotak. Menuntut kepada pemerintah, terutama Presiden Prabowo yang baru dilantik 20 Oktober kemarin, untuk mengirimkan pasukan jihad untuk membela saudara-saudara kita yang ada Palestina. Karena hanya dengan jihad sajalah Yahudi itu bisa dikalahkan. Yang kedua, kepada seluruh kaum muslimin untuk ikut terlibat di dalam pembelaan kita pada saudara kita yang ada di Palestina. Dengan apa? Dengan berbagai kemampuannya. Yang punya dana bisa mengirimkan bantuan obat, makanan, air, dan sebagainya. Yang punya kemampuan fisik, tentu ini dimobilisasi oleh negara adalah ikut berjihad di Gaza. Long March diakhiri di lapangan Pancasila kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Kita tidak bisa hanya berkumpul di sini, berteriak di sini, mari kita ini hidup Palestina, hidup orang, tidak bisa. Netanyahu tidak peduli semuanya. Yang bisa mengalahkan itu hanya kemampuan teknologi. Saya katakan, yang bisa menghentikan perang di Palestina hanya 3 orang di dunia ini. Ialah Netanyahu, Yahya Sinwar sekarang Hamas, dan Presiden Amerika, siapapun presiden itu. Hanya 3 orang. Tidak ada negara lain yang bisa mendamaikan tanpa 3 orang ini. Kita tidak dalam kapasitas dukung-mendukung. Dari sekolah, dari SD saya belajar Indonesia negara non blok. Jadi jangan pecahkan negeri ini sambil berkata, oh Islam harus bela Palestina. Hello. Lebih banyak orang Arab Muslim di Israel daripada orang Kristen di Israel. Arab Muslim ada 14%. Dan orang Kristen hanya 2%. Lebih banyak orang Kristen di Palestina, Arab Kristen, daripada Yahudi Kristen. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, stop kaitkan agama di sini. Tetapi kami orang-orang Kristen, kami anak-anak Tuhan Yesus,
Tidak diajar untuk dukung-mendukung, benci-membenci. Bahkan orang yang mengutuk kita harus kita ampuni dan harus kita berkati, harus kita kasihi. Itu sebabnya saya juga mau bicara kepada orang Kristen yang fanatik Israel. Saudara suka tanahnya, saudara suka ceritanya, silahkan. Tetapi bukan bagian dukung-mendukung politik. Dan saya bicara kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan muslimku. Tolong hentikan diksi bahwa Islam mendukung Palestina dan Kristen mendukung Israel. Jangan pecahkan bangsa ini. Sekali lagi saya ngomong dalam kasih Kristus. Saya tidak rela bangsa ini pecah hanya karena apa yang terjadi antara Israel dan Palestina. Tetapi saya berdoa. Hal yang terbesar yang kita bisa buat jika perang terjadi adalah memberitakan damai. Hal yang terbesar yang Indonesia bisa buat untuk Palestina dan Israel adalah mendesak gencatan senjata baik dari pihak Israel maupun juga dari pihak Hamas dan Palestina. Ketika Palestina kirim roket, Indonesia tidak bicara tentang gencatan senjata. Baru ketika saatnya, karena ingat Palestina dasarnya bukan Alkitab, bukan Kristen maksud saya. Dia dasarnya Alkitab tapi hanya perjanjian lama. Dan dasar Alkitab perjanjian lama adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu selesai. Kalau Kristen beda. Ampuni. Jangan balas, itu iman Kristen. Tapi iman Yahudi adalah iman Musa. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kamu nyerang kami diam. Kami peringatkan. Kau masih tetap, kami balas. Sampai kami dapat apa yang kalian juga perbuat. Maaf. Ibu Menlu yang saya hormati. Bapak Presiden yang saya hormati. Izinkan saya berbicara. Indonesia bicara gencatan senjata selalu setelah Israel membalas. Indonesia tidak pernah bicara gencatan senjata waktu roket dikirim lalu katakan Palestina stop roket. Apakah Indonesia jujur? Benar-benar mau perdamaian? Coba renungkan. Kita masing-masing beragama. Anda bisa Muslim, saya bisa Kristen. Anda bisa beragama lain, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Tetapi kita bertanggung jawab pada Tuhan yang sama. Tuhan yang mana yang mendorong perang? Tuhan yang mana yang ajar kita kutuk mengutuk? Tuhan yang mana yang ajar kita untuk mendukung peperangan? Ayo ribut, ayo ribut, ayo ribut, stop! Kita negara Pancasila. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Tapi itu juga berarti peperangan di muka bumi harus dihapuskan. Mari apa yang tertulis, apa yang kita katakan, dan hati kita menjadi satu. Kita sebentar lagi akan menyambut Hari Kebangkitan Nasional. Jangan sampai Hari Kebangkitan Nasional penuh dengan ujaran-ujaran kebencian terhadap Israel. Israel juga satu bangsa. Orang Yahudi itu manusia kan? Orang Yahudi bukan binatang kan? Hello? Orang Yahudi juga manusia yang harus kita cintai dan kita hargai. Yang kita harus biarkan tinggal di negaranya. Saya mau saudara lihat gambar ini. Oke? Apa yang saudara bisa lihat di sini? Peta dunia. Wilayah hijaunya itu negara-negara Arab. Yang dikotakkan dengan kotak merah itu wilayah Israel. Yang di dalamnya masih dibagi lagi. Dibagi dua, Israel dan Palestina. Dan di dalam negara Israel yang sudah tinggal setengah itu, masih juga ada orang Yahudi dan ada orang Arab Israel. Masih juga mau disingkirkan. Kenapa kita nggak bersama-sama berdoa? Solusi dua negara merdeka, hidup berdampingan dengan damai. Dengan Indonesia yang adalah populasi terbesar Muslim
bisa berperan aktif untuk mendukung perdamaian ini. Indonesia, wake up. Mesir, negara Arab yang berdampingan dengan Israel, berdamai dengan Israel. Yordan yang pernah perang dengan Israel, yang katanya wilayah diambil oleh Israel. Saya oleh anugerah Tuhan 6-7 kali berbicara langsung, berkawan baik dengan Shimon Peres, mantan presiden, mantan perdana menteri, dan menduduki banyak jabatan di Israel. Dan dia negosiator langsung dengan Anwar Sadat dari Mesir dan juga Raja Hussein dari Jordan. Kenapa Gaza ada di wilayah Israel? Itu bagian dari perjanjian damai. Terusan Suez, Sinai dikembalikan. Termasuk Gaza mau dikembali. Apa untungnya Israel piara Gaza? Hello. Kalau Israel mau ambil lebih baik terusan Suez atau Gunung Sinai, itu ada dalam Alkitab. Israel kembalikan semua, termasuk Gaza. Saya dengar langsung dari Shimon Peres. Dia bilang sama saya, Pastor, I was there because I'm the negotiator to Presiden Anwar Sadat. Dan Anwar Sadat bilang begini. Waktu saya bilang saya akan kembalikan semua, Anwar Sadat bilang begini, hanya Suez dan Sinai yang dikembalikan. Gaza nggak usah. Karena kita udah cukup menderita sama Gaza, sekarang adalah urusan Israel. Lalu Shimon Peres menekan terus supaya Gaza dikembalikan ke Mesir. Karena mereka nggak butuh Gaza. Gaza terlalu banyak persoalan di sana. Dan akhirnya jawaban dari Anwar Sadat, kalau Gaza mau dikembalikan, kita nggak perlu damai. Saudaraku, saya dengar langsung, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Shimon Peres sudah almarhum sekarang, tapi saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itulah yang saya dengar. Dan berkali-kali saya bilang, are you sure Mr. President? Yes. In the name of my God. Itu jawabnya. Lalu saya tanya bagaimana dengan tepi barat? Sama, kami mau kembalikan. Yordan bilang, nggak perlu. Kita langsung berdamai. Makanya berdamai. Meskipun tepi barat tidak dikembalikan, mereka berdamai. Kenapa? Karena memang itu negosiasinya. Dia bilang, udah kamu aja yang ngurus itu sama Palestina. Kami udah nggak butuh. Kami udah cukup sakit kepala. Biarkan kami mengurus negeri kami sendiri. Kalau kamu ngotot mengembalikan, lebih baik kita nggak berdamai. Indonesia harus belajar. Mesir, negara Arab, berdamai sama Israel. Jordan, negara Arab, berdamai sama Israel. Itu ada di perbatasan. Dan sekarang beberapa negara Arab lainnya, Uni Emirat Arab, seperti Dubai, Abu Dhabi, sudah melihat trik-trik ini. Bahwa ini adalah open war, open battle. Ini adalah peperangan terbuka. Ada kepentingan Iran di dalamnya, ada kepentingan Hamas di dalamnya, ada kepentingan Syria di dalamnya, ada kepentingan kelompok-kelompok teroris. Dan beberapa negara Arab udah capek dengan semuanya itu. Karena itu mereka melihat hubungan-hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab sudah mulai terbuka. Ini saatnya Indonesia mulai menjalankan politik zero enemy. Tetapi bukan hanya bicara damai, tetapi mendamaikan. Dan saya percaya Indonesia bisa. Bapak Presiden yang terhormat, menteri-menteri terkait, dan pimpinan-pimpinan negeri ini, saya percaya Indonesia hebat. Indonesia negara yang besar. Indonesia punya Pancasila. Indonesia punya sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini waktunya di saat seperti ini, Indonesia tunjukkan bahwa kita adalah pembawa damai. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi Bhinneka Tunggal Ika harus berlaku di seluruh dunia. Meskipun berbeda-beda, tapi kita tetap satu.
Dan kalau kita tidak bisa satu dalam negeri, kita tidak bisa satu dalam agama, minimal kita satu dalam hak-hak kemanusiaan. Bahwa manusia harus merdeka. Manusia harus bebas dari poverty. Manusia harus bebas dari penjajahan. Dalam nama Yesus, saya sampaikan pernyataan ini. Karena saya percaya Indonesia harus tetap bersatu. Di masa kita menyambut kebangkitan nasional ini, Indonesia harus tetap bersatu. Indonesia tetap harus damai. Indonesia jangan terlibat pada peperangan terbuka yang sedang terjadi di Israel dan Palestina. Indonesia harus buka mata. Israel ada banyak salahnya. Tapi Palestina juga ada banyak salahnya. Tugas kita, kalau mau, menolong yang menderita dari kedua pihak. Dan memerintahkan kepada kedua-duanya untuk gencatan senjata. Palestina harus stop dengan roketnya. Israel harus stop dengan bomnya. Lalu Indonesia pegang tangan Israel, pegang tangan Palestina, mempersatukan. Itu baru keren. Itulah dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana tanggapan seorang Yusuf Kala yang mengatakan bahwa dengan kita berkoar-koar, apakah itu bisa mengalahkan Yahudi? Tidak. Bagaimana Yusuf Kala mengatakan bahwa seorang Perdana Menteri Netanyahu tidak akan peduli tentang hal itu. Karena kita tidak bisa mengalahkan mereka. Hanya yang bisa mengalahkan mereka hanyalah dengan teknologi yang canggih. Nah, teman-teman, di mana beliau juga mengatakan hanya Netanyahu, hanya presiden yang terpilih di Amerika, hanya Yahya Sinwar, hanya itulah yang akan bisa menghentikan, dan hanya itulah yang bisa mengalahkan Yahudi, kata Yusuf Kala. Nah, teman-teman, memang secara teknologi bahwa Yahudi tidak bisa terkalahkan. Apalagi dari Indonesia ini kita melihat banyak orang-orang yang teriak-teriak dengan mengatakan jihad lawan Yahudi, katanya. Mereka pikir dengan berteriak-teriak seperti itu bisa menangkan pertempuran dengan Yahudi. Yang ada mereka akan menjadi korban. Karena kita tahu saudara, perlengkapan di Israel itu sangat canggih. Ya, ribuan orang mungkin yang bisa dibangga-banggakan di Indonesia ini. Hanya dengan satu serangan dengan rudal yang ada pada Israel itu akan sekali tembakan akan mengalahkan musuh. Itu sebabnya kita sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari stop untuk berpihak kepada satu bangsa yaitu Palestina dan membenci satu bangsa yaitu Israel. Itu tidak akan pernah habisnya. Yang ada Indonesia akan mengalami kerugian yang besar. Tetapi sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita kalau menginginkan perdamaian antara Israel dan Palestina, maka kita harus berteman dengan Israel dan juga berteman dengan Palestina. Karena hanya dengan cara seperti itulah ada kemungkinan Israel dan Palestina bisa berdamai kembali. Nah, kiranya kita Negara Kesatuan Republik Indonesia cerdas dalam menanggapi hal-hal seperti itu. Jangan kita begitu sibuk dengan bangsa-bangsa lain seperti yang sering saya suarakan, tetapi di bangsa sendiri, di rumah sendiri banyak masalah. Bagaimana saudaramu sendiri, orang-orang Kristen katakan, orang-orang non-Muslim, bagaimana mereka belum merdeka. Untuk beribadah saja mereka sering diganggu. Untuk membangun gereja saja mereka dipersulit. Bahkan untuk berdoa saja mereka itu ya tidak nyaman. Apakah ini yang disebut dengan kemerdekaan? Saya rasa ini belum merdeka. Inilah seharusnya yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita urus supaya ada kedamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh mencerdaskan kita, menambah pengetahuan, dan juga menambah wawasan kita. Tuhan memberkati kita. Salam cerdas dan salam NKRI.